Selamat datang di ibadah online GBI Basilea Jembatan 5. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada saat ini, kami menyambut Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi di ibadah kita hari ini. Selamat Merdeka, masih tetap merdeka ya, semangat ya, tetap semangat ya. Hari ini kita beberapa hari yang lalu kita merayakan kelahiran negeri kita Indonesia, 17 Agustus 1945 ya. Kita rayakan ini kurang lebih sudah 76 tahun ya. Dan hari ini kita adalah bagian dari bangsa ini. Dan hari ini kita sama-sama kita nanti akan bersyafaat buat bangsa ini, buat pujian dan penyembahan kita lewat setiap doa kita. Yang siap katakan amin yang di rumah. Haleluya, katakan haleluya, amin. Merdeka, merdeka. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Kami bersatu buat bangsa
ini kami siap bersorak bagi Tuhan, kami siap berlomba bagi Tuhan, kami siap bernyanyi memuji Tuhan, kami siap bersiapkan berbangsa dan negara kami hari ini. Kami bersatu dalam roh, kami bersatu hati karena kami tahu Roh Kudus ada bersama dengan kami, Roh yang hidup ada bersama dengan kami, menyatukan persepsi kami, menyatukan roh kami, kami bisa memberkati negeri ini, memberkati bangsa ini Tuhan. Haleluya. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap menaikkan puji-pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Katakan amin. Amin. Oke. Saya percaya bahwa saudara yang di rumah pasti akan tetap mengikuti kita untuk kita tetap memuji Tuhan. Saya mau minta semua saudara-saudara yang ada di rumah sama-sama berikan tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang layak mendapat tepuk tanganmu, saudara. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin yang di rumah. Haleluya. Bukan dengan kuat kataku Yesus, namun karena kasih-Mu Allah yang perkasa. Bukan kuat kataku, namun karena kasih-Mu yang menembuskan jiwaku. Lewat mana? Lewat badai tak ku lalu, karena Kau tinggal dalamku. Tanpaku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, segala bumi menyembah. Sembahmu karena celahku, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bukan aku yang kataku, namun karena kasih-Mu Kau yang menembuskan jiwaku. Lewati badai tak ku lalu, karena Kau tinggal dalamku. Tanpaku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, segala bumi menyembah. Sembahmu karena celahku, Kau Tuhan Allah. Kaulah Raja, Allah perkasa, segala bumi menyembah. Sembahmu karena celahku, Kau Tuhan Allah. Kaulah Raja, Allah perkasa, segala bumi menyembah. Sembahmu karena celahku, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah 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 perkasa. Berikan tepuk tangan yang paling keras sekali buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara mungkin yang tadi lompat-lompat, yang tadi mungkin ikut bernyanyi dengan kita di sini, ya, silakan dulu kembali, tenangkan hatimu. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami tahu Kau Allah yang bersama dengan kami. Segala pujian kami hanya bagi-Mu, segala hormat kami hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Thank you Jesus.
Segala pujian kami hanya bagi Tuhan, hanya untuk Tuhan. Terima kasih buat hari ini Yesus. Beberapa hari yang lalu kami merayakan kelahiran negeri kami, bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tahu menaruh setiap di hati kami belas kasihan itu Tuhan, mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan bekerja atas bangsa ini Yesus. Segala pujian, segala syukur kami naikkan bagi-Mu Allah yang berkuasa. Sebentar yang mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami percaya bahwa kuasa firman-Mu bekerja atas hidup kami, memampukan kami untuk kami tetap berdiri teguh di negeri tercinta kami ini Yesus. Di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kalau kita masih ada sampai sekarang, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Kita masih diberikan nafas hidup ya, setiap pagi bisa bernafas, kesehatan dan kekuatan, itu semua berkat Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu, mari hari ini saya juga mau ajak kita sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan bagi rohani kita. Amin. Hari ini saya diberikan tema tentang kemerdekaan. Berhubung bangsa kita baru saja juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Dan hari ini juga sharing firman Tuhannya tentang kemerdekaan. Amin. Karena di dalam Kristus juga ada kemerdekaan. Mari kita buka beberapa ayat di Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara juga bisa buka Alkitab atau di handphone saudara ya. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, merdeka. Nah, bangsa kita 76 tahun saudara sudah dimerdekakan. Itu berkat perjuangan para pejuang-pejuang, para pahlawan yang mengorbankan hidupnya ya, dirinya berjuang ya. Waktu itu mungkin zaman dulu masih belum ada perlengkapan senjata-senjata yang memadai, yang canggih ya saudara, tapi mereka berjuang ya, berjuang untuk kemerdekaan sampai berguguran ya, sampai titik darah penghabisan ya saudara. Luar biasa. Bangsa kita bisa merdeka sampai saat ini, itu juga karena perjuangan para pejuang-pejuang dan pahlawan saudara. Opa saya sendiri dulu juga adalah seorang pejuang kemerdekaan saudara. Ya, makanya begitu opa saya meninggal itu sangat dihargai oleh negara ya, diberikan penghormatan, upacara dikasih bendera merah putih di peti matinya, lalu dibawa sama tentara ya, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Medan, dan juga ada upacara prosesi militer di sana. Ya, begitu mereka menghargai jasa para pahlawan. Kalau kita yang dulu juga pernah sekolah ya, pasti tentunya ingat ya, kalau upacara pasti ada apa saudara? Mengheningkan cipta, ya kan? Mengheningkan cipta dimulai gitu, lagu-lagu dengan seluruh gitu ya. Wah, saya nggak bisa lupa. Kalau sekarang sekolah online mungkin nggak ada mengheningkan cipta ya, upacara online dimulai gitu ya. Tapi beruntung kita ya, angkatan-angkatan yang sebelum pandemi ini ya, pasti mengheningkan cipta ya. Mengheningkan cipta untuk apa? Mengenang jasa para pahlawan, supaya bangsa ini nggak lupa bisa ada merdeka karena ada para pahlawan yang mengorbankan dirinya begitu rupa ya. Di dalam kekristenan saudara, hidup ini, kekristenan ini, kita mendapatkan kemerdekaan oleh karena Yesus Kristus. Apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan orang Kristen, hingga kita bisa sampai sekarang ini hidup menerima pembebasan dari atas segala dosa. Itu bukan karena kita saudara, tapi karena apa? Perjuangan, pengorbanan Yesus ya. Pengorbanan, dia rela mati bagi kita semua, bahkan ketika kita masih berdosa, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal, dan supaya kita apa saudara? Bebas dari hutang dosa.
supaya kita menerima kemerdekaan atas kehidupan kita, saudara. Kehidupan yang Tuhan mau untuk kita hidup di dalamnya adalah kehidupan yang berkemenangan. Untuk itu, kita hargai, saudara. Kalau di sekolah dulu menghargai, mengheningkan cipta, ya. Nah, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, kita juga perlu hargai, saudara. Kemerdekaan yang udah Tuhan beri, kita harus terus menjaganya, saudara. Ya. Dan kita juga apa? Memperingati juga kan? Melalui apa? Perjamuan kudus itu kan peringatan akan Yesus, pengorbanan Yesus, tubuh dan darah Kristus. Kalau di sekolah mengheningkan cipta, kalau di gereja pengorbanan Kristus lewat perjamuan kudus. Kita terus diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang ditebus dari dosa. Jangan lagi kita mau hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita mau diperbudak. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang hidupnya benar-benar mencerminkan hidup di dalam anugerah Tuhan. Kemerdekaan Tuhan berikan. Tetapi tanggung jawab kita adalah menjaga kemerdekaan itu. Keselamatan Tuhan berikan. Anugerah Tuhan secara cuma-cuma Tuhan berikan. Tetapi tanggung jawab kita adalah hidup di dalam anugerah itu. Tidak menyanyiakan anugerah itu, saudara. Makanya ada ayat yang berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Baru-baru ini, saudara ya, pasti saudara sudah lihat, dengar di berita, salah satu negara di Timur Tengah, Afghanistan, kembali direbut oleh Taliban, saudara. Karena apa? Karena tidak menjaga kemerdekaannya. Sehingga tentara Taliban merebut kembali ibu kota Kabul dan merebut kembali kekuasaan di Afghanistan. Karena kemerdekaan itu tidak dijaga. Karena kemerdekaan itu tidak dijaga dengan baik. Nah, kita sebagai orang Kristen juga gitu, saudara. Nggak semata-mata Tuhan selamatkan, setelah itu wah bebas gitu ya. Hidup seenaknya. Tidak gitu, saudara. Tapi kita punya tanggung jawab sebagai orang-orang yang merdeka. Bagaimana menghargai apa yang Tuhan lakukan lewat kehidupan yang Tuhan telah tebus. Ya. Di Galatia 5 ayat 13, firman Tuhan berkata gini, saudara ya. Surat Paulus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lainlah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Ingat, bagian kita menggunakan hidup yang Tuhan telah tebus ini dengan bertanggung jawab untuk melayani Tuhan, ya, untuk menjadi saksi bagi sesama. Ya, saudara ya. Tugas kita, saudara, untuk menghormati, menghargai apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya bacakan kembali Yohanes yang tadi ya, saudara, ayat tadi. Bagus sekali, saudara, ayat ini. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ketika Tuhan memerdekakan kita, saudara, Tuhan mau ada satu status baru ke dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai ahli waris kerajaan surga. Sebagai orang-orang yang tahu bahwa kita bukan lagi diperbudak, bukan lagi hamba. Dulu bangsa Israel diperbudak, ya, oleh Mesir. Tuhan bebaskan. Sampai keselamatan itu bagi bangsa-bangsa, bagi saudara dan saya. Dulu kita budak dosa, lahir di dalam ikatan dosa, tetapi Tuhan bebaskan kita. Orang-orang yang telah percaya Tuhan, menerima Tuhan, dibebaskan dari hutang dosa, diampuni. Ya, tetapi saudara, kita tahu bahwa hidup ini benar-benar harus kita gunakan untuk melayani Tuhan. Ya, saudara ya. Nah, dikatakan di sini hamba, bukan lagi hamba, tapi kita itu anak. Kalau hamba memang nggak tetap tinggal dalam rumah. Yang namanya asisten rumah tangga, ya, orang yang bantu-bantu, mungkin di rumah, pasti pulang ke rumahnya, ya, tidak terus tinggal dalam rumah itu, ya. Ada yang pulang hari, ada juga yang mungkin tinggal di dalam rumah, tapi kalau mudik, biasa juga pulang, ada apa-apa, pasti pulang.
Ya, beda dengan anak. Kalau anak, dia tetap tinggal di dalam rumah, ya. Anak itu dia tetap tinggal, meskipun dia mau pergi kemana, pasti dia pulang ke rumah, saudara, ya. Nah, rumah ini berbicara tentang kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan. Rumah berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Di rumah anak-anak pasti tumbuh besar, mengenal orang tuanya, ya, dididik oleh orang tuanya. Nah, rumah ini berbicara bukan gedung, ya, tapi di dalamnya ada pemerintahan Tuhan sebagai Bapa dan kita sebagai anak di dalamnya. Ada hubungan yang erat, ya, saudara, ya. Makanya rumah ini adalah definisi, kalau yang saya mau bilang adalah gini, tempat terbaik di mana seorang anak itu dididik. Rumah adalah tempat terbaik seorang anak itu dibesarkan oleh bapaknya, oleh perintah-perintahnya, ya, ajaran-ajaran Tuhan. Seorang anak harus dalam kebenaran, dididik dalam kebenaran, supaya hidupnya juga di dalam kebenaran. Ada, saudara, banyak pendidikan di luar rumah, tetapi pendidikan yang terbaik itu dimulai dari rumah, saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus mau dididik, harus mau mendengar perintah-perintah Tuhan, harus mau berhubungan, berintimasi sama Bapa kita, ya. Kita harus, saudara, punya hubungan yang erat dengan Bapa kita, ya. Saling mengenal satu sama lain di dalam rumah. Itu penting, saudara. Makanya kalau kita bicara anak juga, ya, di firman Tuhan ada perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara, ya. Nah, kadang-kadang anak yang hilang ini merupakan gambaran gini, orang Kristen yang berpikir bahwa di rumah itu tidak ada kebebasan, sehingga dia pergi. Si anak bungsu ini kan gitu, saudara, dia menggunakan haknya, ahli warisnya, dia ambil itu, lalu dia pergi keluar sana. Pikirnya, di luar sana tuh enak, luar biasa, bebas, ya, saudara, bisa ngapain aja, merdeka di luar sana. Tetapi ternyata semakin nanti dia sadari bahwa di luar rumah itu justru hidupnya diperhamba lagi. Nah, di luar rumah, di luar Tuhan, di luar kebenaran Tuhan, sesungguhnya tidak ada kemerdekaan. Yang ada cuma saudara, kita diperhamba lagi. Hanya sementara itu hal-hal di luar Tuhan itu, saudara. Tetapi kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang dimana kita hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Orang Kristen mungkin, anak-anak Tuhan mungkin bilang begini, jadi Kristen itu susah, banyak peraturan-peraturan. Wah, jadi anak Tuhan itu susah, nggak bebas, nggak boleh ini itu. Ya, saudara, ya. Memang betul, saudara. Di dalam Tuhan, kebenaran, Tuhan kasih perintah-perintahnya. Tapi itu buat apa? Kebaikan bagi kita. Kebaikan bagi kehidupan kita. Ya, saudara. Perintah-perintah Tuhan, ya, firman-firman Tuhan itu bagaikan pagar di rumah, saudara. Pagar itu sebenarnya untuk melindungi dari serangan dari luar, binatang buas supaya tidak masuk. Kalau zaman dulu dikasih pagar supaya aman, ya. Bukan untuk mengekang yang di dalam rumah tidak bisa keluar, bukan. Tetapi untuk Untuk melindungi justru dari luar. Makanya dikasih pagar. Nah, kalau kita juga pergi naik motor, naik mobil di jalan, saudara, pasti ada rambu-rambu lalu lintas, lampu merah yang mengatur lalu lintas, ya. Nah, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan juga seperti itu, saudara. Kalau tidak, kacau, lalu lintas kacau. Bisa terjadi kecelakaan. Nah, perintah-perintah Tuhan itu juga baik bagi kita. Perintah-perintah Tuhan, Daud katakan baik. Makanya dalam hidup dalam kebenaran, orang Kristen, anak-anak Tuhan harus hidup di dalam firman Tuhan. Harus hidup di dalam kebenaran. Bukan hidup, bebas lakuin apa aja sembarangan. Bukan, saudara. Ingat, kita punya tanggung jawab. Sebagai orang-orang yang merdeka, dimerdekakan Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Mari kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan, kuat di dalam firman, selidiki firman, saudara, ya. Yang kedua adalah anak yang sulung. Anak yang sulung ini juga berbicara tentang anak yang sebenarnya dia sudah bagus nih, tinggal dalam rumah nih.
Dia nggak pergi kemana-mana ya, nggak kabur dari rumah. Dia tinggal dalam rumah dengan bapaknya, tetapi dia tidak mengenal bapaknya dengan baik. Dia tidak mengenal isi hati bapaknya yang begitu mengasihi ya semua anak-anaknya. Sehingga saat bapaknya membuat pesta menyambut anak yang bungsu yang telah kembali, anak ini marah, anak yang sulung ini marah, saudara. Dia bilang, wah Bapak, kenapa seumur hidup saya kerja buat Bapak, saya nggak pernah macam-macam, tetapi engkau tidak pernah potong seekor kambing pun, domba pun, ngadain pesta buat saya dan teman-teman saya. Lalu bapak ini bingung, saudara. Bapak ini bilang begini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, yang kedua adalah anak ini tidak mengerti haknya sebagai anak. Anak ini tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya, dan anak ini tidak tahu haknya sebagai anak. Ya, kalau saya bapakmu, ya kamu juga punyamu ini semua. Kamu kalau mau potong kambing ya potong aja. Tinggal bilang sama saya. Ngapain kamu harus iri hati? Ya. Kalau mau bikin pesta untuk teman-temanmu ya silakan. Apa yang punyaku kan punyamu. Itu jawab bapaknya, ya. Dia nggak mengerti ya saudara tentang apa haknya sebagai anak. Dia juga ahli waris. Dia juga berhak. Nah, Tuhan berikan kita kemerdekaan saudara. Di sana ada kemenangan yang Tuhan berikan lewat kayu salib, saudara. Berbicara juga tentang hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mau lagi kita diperhamba. Nah, anak yang sulung ini, dia mungkin bekerja di rumah, tapi mungkin mentalitas juga hamba, saudara. Ya, jadi dia tidak merasa memiliki. Dia hanya merasa harus bekerja untuk bapaknya, gitu ya. Tapi dia tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Nah, yang Tuhan mau, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap tinggal di dalam rumah, tinggal dalam kebenaran, punya hubungan yang baik dengan Bapa kita, saudara ya. Makanya di ayat Yohanes ini sebelumnya, kebenaran itu akan membebaskan. Yang dimaksudkan gini, saudara, tinggal di dalam kebenaran. Kalau kita selidiki ya, ayat itu ketika kamu tahu kebenaran, tinggal dalam kebenaran, kebenaran itu akan membebaskan kita. Ya, kebenaran-kebenaran Tuhan, firman-firman Tuhan berisi apa? Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang mengatur kehidupan kita sehingga kita juga tahu, oh ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ini yang Tuhan mau kita lakukan, ini yang tidak, dan lain sebagainya, saudara. Ya, kita mengenal siapa Tuhan kita lewat berbagai cerita-cerita dari perjanjian lama, saudara, sampai perjanjian baru, surat-surat Paulus dan lain sebagainya. Banyak sekali, saudara. Ya, mari kita terus giat ya melakukan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari berbagai, kadang-kadang sekarang begitu banyak sumbernya, saudara ya. Nah, satu ayat ya yang terakhir yang dikatakan di sini gini, saudara. Tetapi anak tinggal di dalam rumah, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ayat yang bagian terakhir ini 36 itu ayat 36, anaknya huruf besar. Maksudnya anak siapa? Yesus, saudara. Ketika Yesus memerdekakan kamu, Tuhan memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, inilah saudara yang harus kita pegang, bahwa kemerdekaan, pembebasan sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus. Yesus yang sanggup membebaskan kita. Adakah hidup kita hari-hari ini seperti masih terbelenggu oleh sesuatu, saudara? Mungkin itu ketakutan, ya, kekhawatiran akan masa depan. Mungkin itu masih ada dosa yang merintangi, saudara. Mungkin ada keterikatan hal tertentu, ya. Mari, saudara, datang sama Yesus. Tuhan mau untuk kita berkemenangan, saudara. Bukan lagi hidup di dalam belenggu dosa, nilai-nilai dunia mungkin, ya. Nah, Tuhan mau kita benar-benar merdeka, saudara, hidup berkemenangan. Di kayu salib, oh Tuhan udah gantikan setiap kutuk itu jadi berkat, saudara. Itu hak kita, saudara, anak-anak Tuhan. Ya. Ada kemenangan, ada janji-janji penyertaan Tuhan di sana, ya. Ada kuasa di sana, saudara. Anak-anak Tuhan punya kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Segala kuasa di bawah langit, di atas bumi. Ya, ada nama Yesus punya kuasa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga, mari kita
juga ada apa-apa kita berdoa, saudara, sakit mungkin apa, kita berdoa cari Tuhan lebih dulu, saudara, ya. Tuhan sanggup, saudara. Tuhan sanggup, ya. Ada satu ayat yang menarik, ya, saudara. Markus 4 ayat 40. Ketika murid-murid ini bersama Yesus sedang menyeberang, ya, di danau. Lalu ada badai, gelombang waktu itu, ya. Yesus lagi tidur enak-enak, ya, di perahu itu. Lalu ada badai, wah, murid-murid sudah takut. Murid-murid bilang, ini Yesus kok diam aja, ada badai gini. Mereka ketakutan. Tapi Tuhan bilang gini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, di dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka, saudara, ya, do you still have no faith, dikatakan di sana. Nah, mari, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya penuh kepada Tuhan. Mau gelombang, badai, hidup apapun, Tuhan itu sanggup, saudara. Tuhan itu akan membuat kita kuat, ya. Firman Tuhan, Dia akan membuat kita mampu melewati setiap badai apapun, sehingga kita nggak perlu takut. Hidup kita dalam kemenangan, saudara, ya. Apa yang masih membelenggu kita? Mungkin ada rasa takut, saudara. Mungkin ada kekhawatiran. Do you still have no faith? Kata firman Tuhan, kamu udah ikut aku begitu lama. Murid-murid itu sudah ikut Tuhan, menyaksikan segala sesuatu. Tapi kenapa mereka masih belum percaya sama Tuhan? Nah, kita sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan. Diangkat sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki janji, memiliki otoritas, ya. Do you still have no faith? Apakah kita mau terus dibelenggu oleh berbagai macam hal-hal, saudara? Atau kita percaya dengan yakin bahwa ketika Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Nah, pilihannya ada, saudara, di tangan kita, ya. Ada satu orang di Amerika, saudara, ya, namanya Archie Williams. Nah, dia ini sempat ikut AGT, America's Got Talent, tahun lalu, 2020. Nah, Archie Williams ini, dia itu baru bebas, saudara. Lalu dia dari penjara, baru dia ikut AGT ini. Nah, dia di penjara bukan karena kesalahannya. Setelah berapa belas tahun, sidang kembali, pelaku yang sebenarnya tertangkap, lalu dia dibebaskan. Lalu ketika dia ikut acara AGT ini, presenternya itu tanya sama dia, loh, kamu apa kuncinya? Kamu ini di penjara, tapi apa yang membuat kamu kuat sama kamu di penjara? Kata Archie Williams, mereka boleh memenjarakan badan saya, tetapi kemerdekaan itu ada di pikiran saya, ya. Tapi saya tidak membiarkan pikiran saya di penjara. Nah, Tuhan memberikan kita apa? Kemerdekaan, tetapi hak kita, tetapi tanggung jawab kita untuk benar-benar menggunakan nggak kemerdekaan yang udah Tuhan berikan, ya. Hidup ini punya tanggung jawab, ya. Keselamatan yang Tuhan berikan cuma-cuma, tetapi tanggung jawab kita adalah mengerjakannya dengan sebaik-baiknya sebagai orang-orang yang benar-benar dimerdekakan Kristus, ya. Mari hidup kita membuat pilihan-pilihan yang benar, membuat pilihan-pilihan yang sebagai orang yang merdeka. Jangan lagi mau diperbudak. Ketika bangsa Israel, Tuhan bebaskan dari Mesir sampai ke padang gurun, masih ada aja mereka yang pakai mental Mesir. Masih ada yang bilang, oh, lebih baik kami di Mesir, Tuhan. Kembali lagi, ngapain mau lagi diperbudak, ya. Ternyata mereka belum benar-benar percaya kepada Tuhan dan apa yang sanggup Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah, kita sebagai orang Kristen, mari, saudara, kita bersandar penuh kepada Tuhan. Mari kita bersandar penuh kepada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Tuhan sanggup melepaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa, kelaliman, ya, saudara. Sehingga kita tahu bahwa, oh, Tuhan yang menjadi pembebas kita, benar-benar hidup kita dimerdekakan. Ya, apa yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, mari kita datang sama Tuhan. Mari kita klaim, saudara, kemerdekaan yang Tuhan berikan di kayu salib. Apa yang Tuhan lakukan sempurna dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menggunakannya.
ya saudara. Mari kita tetap menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan hidup apa? Bertanggung jawab, saudara. Hidup bertanggung jawab. Hidup dalam kebenarannya Tuhan. Tinggal di dalam rumah, dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai anak-anaknya. Dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Nah, sharing firman Tuhan tidak saya panjangkan karena memang durasi. Tapi saya percaya ini boleh jadi kekuatan buat kita semua, orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Orang-orang yang dibebaskan. Mari kita hidup juga merdeka, hidup berkemenangan, saudara. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Merdeka negeri tercintaku. Engkau tetap merdeka di hati setiap anak-anakmu di bangsa ini Tuhan. Kuasa-Mu tetap bekerja atas bangsa ini Yesus. Dan kami tahu bahwa Allah bekerja atas negeri kami tercinta setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap hari Tuhan. Setiap tahun kami merayakan kelahiran bangsa ini. Dan setiap tahun pula, tepatnya di Agustus, kami tetap berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Hari ini kami berdoa kembali Yesus di tahun 2021. Kami bersyafaat buat bangsa dan negara ini Yesus. Engkau tahu dunia ini sedang mengalami hal yang tidak mengenakan Tuhan. Dan bangsa kami ada di dalamnya Yesus. Kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan berdoa bagi bangsa ini Yesus. Engkau luputkan dari segala hal yang tidak berkenan di mata-Mu Yesus. Jikalau Engkau izinkan setiap musibah, setiap bencana yang ada bagi bangsa ini Tuhan, Engkau selalu yang ada mengerjakan segala sesuatunya bagi bangsa ini. Engkau memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Yesus. Kami umat-Mu di saat ini Tuhan bersatu hati, bersyafaat buat setiap pemimpin yang ada di negeri kami, buat presiden, buat wakil presiden, buat setiap kabinet yang ada Tuhan, buat anggota DPR, ketua DPR, wakil DPR. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Buat ketua MPR, wakil MPR, wakil ketua MPR, buat anggota MPR Tuhan, buat gubernur, bagi wakil gubernur Tuhan, bagi staf-stafnya Yesus. Kami berdoa kuasa tangan-Mu bekerja atas mereka. Kuasa-Mu akan melingkupi mereka. Hikmat marifat Allah akan bekerja atas hidup mereka. Tuhan, kami berdoa Yesus, ketika Engkau memilih mereka untuk memimpin negeri ini Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan yang bekerja atas hidup mereka. Engkau naungi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berdoa saat ini, berdoa di dalam nama Yesus, memberkati setiap pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat rakyat Indonesia Yesus. Tuhan, tumbuhkan dan kuatkan iman kami untuk tetap bisa berkata bahwa negeri kami akan pulih. Negeri kami akan terus pulih, semakin pulih setiap harinya Yesus. Kau taruhkan di setiap hati rakyat-Mu, rakyat Indonesia Yesus, bahwa ada kuasa-Mu yang akan bekerja dan tidak meninggalkan negeri ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menaungi setiap rakyat Indonesia di bangsa ini Yesus. Kami juga berdoa bahwa setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan,
Mungkin kami minoritas, mungkin kami bagian terkecil dari bangsa ini Tuhan. Tapi kami punya iman yang besar, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Yesus yang dahsyat. Kami punya Allah yang saat kami berdoa Tuhan akan memberikan jawabannya. Oleh sebab itu, kami minoritas tapi iman kami iman yang mayoritas. Iman yang selalu menaungi, menguasai bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Kami meminta berkat melimpah atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami bersepakat bersatu hati di dalam roh. Kami berdoa memberkati bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau menjagai juga setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini Tuhan. Biar mereka tetap ingat dengan perkataan-Mu Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan mereka agar tetap menjaga iman mereka Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat gembala di tempat ini Yesus. Buat Pastor Sony Penturi, buat Ibu Feber beserta anak Fio, Kau memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan Kau selalu berhasil. Naungi dengan kasih-Mu Yesus. Kami berdoa juga buat setiap umat-Mu yang ada di Jembatan 5 Yesus. Engkau berkuasa atas hidup mereka Tuhan. Buat setiap pelayan, Engkau juga berkuasa atas hidup mereka Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami alaskan setiap doa kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari tiba saatnya kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.